Sekarang kamu sudah bisa membuat transaksi dengan metode pembayaran cicilan. Ini merupakan fitur baru yang disediakan oleh Akuret Online. Nah, kamu bisa tonton video ini sampai selesai supaya kamu tahu cara penggunaan fitur cicilan yang ada di Akuret Online. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Akuret. Tapi, kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Akuret ini? Masih banyak pengguna software Akuret hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Akuret bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu aja. Akhirnya laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Akuret. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Akuret, mulai dari pembukaan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Akuret. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Akuret yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Akuret, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Akuret. Ikuti training software Akuret dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Akuret. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Akuret Online. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan untuk syarat pembayaran cicilan. Jadi syarat pembayaran cicilan ini adalah dia itu syarat pembayaran baru yang ada di Akuret Online. Dia sebelumnya itu belum ada, jadi cuma jatuh tempo aja biasanya. Nah, sekarang di Akuret Online itu ditambahkan syarat pembayaran baru itu dengan nama cicilan. Jadi nanti kamu bisa membuat faktur penjualan atau faktur pembelian itu dengan pembayarannya cicilan. Nah, cara penggunaannya jadi nanti gampang banget. Ini tuh udah default dari sistem untuk yang syarat pembayaran ini. Nah, nanti contohnya kita pakai di faktur pembelian aja di sini. Faktur penjualan, maaf. Nah, nanti kita langsung input aja transaksinya kayak biasa, nama pelanggannya siapa, terus barangnya apa yang mau dibeli. Nah, nanti kita contohnya ini kita belinya 10 aja. Nah, kayak gini. Nah, syarat pembayarannya kita ubah dari yang awalnya COD, kita ubah jadi cicilan. Nah, kalau kamu mengubah syarat pembayaran jadi cicilan, nanti dia ada kolom tambahan, tab atau tab tambahan di sini. Jadi ini kan ada tabnya itu cuma 4 ya. Nah, kalau kita klik, nah dia akan nambah. Nah, di sini nanti kamu bisa input nih, pembayaran cicilannya itu berapa aja. Jadi total transaksinya ini kan dia 100.000 ya. Nah, nanti itu pembayarannya kamu bisa sesuaikan, kamu mau berapa kali cicilannya. Nah, di sini yang jadi kekurangan ya sebenarnya, saya juga mengakui kalau ini adalah kekurangan juga. Jadi di Akuret Online itu syarat pembayaran cicilannya ini kita belum bisa dia dibuatnya itu secara otomatis. Misalkan dari 100.000 ini ternyata dia nyicil 12 kali nih. Nah, nanti kamu langsung kelihatan tuh cicilannya itu berapa per bulannya. Nah, itu kita belum bisa. Jadi untuk cicilannya nanti kamu itu harus input secara manual. Kayak gitu. Misalkan dia tanggal transaksinya itu tanggal 1 ini kan September ya, kita masukin tanggal 1 Agustus contohnya. Atau 1 September aja biar nggak terlalu jauh. Nah, nanti kamu tinggal isi di sini nih, cicilan pertamanya itu dia tanggal berapa. Tadi kan kita transaksinya tanggal 1 September. Contoh cicilan pertamanya itu dia tanggal 4 September. Nah, jumlahnya nanti kamu harus ngisinya tuh manual. Jadi dia nggak bisa otomatis. Nah, terus kamu klik lanjut. Nah, cicilan keduanya juga kamu harus input manual. Dia jatuh tempo tanggal berapa. Contoh jatuh temponya tanggal 9. Berarti kan tadi sisa 50.000 ya. Nah, kayak gitu. Jadi kurangnya di sini. Jadi kamu bisa pakai fitur syarat pembayaran yang cicilan, cuma dia nggak bisa otomatis kurangnya. Jadi kamu harus input secara manual.
Nah, nanti hasil akhirnya ini nanti kamu ada laporan tambahan, ini kita buka, ini dia ada fitur atau laporan dia khusus yang cicilan. Ini kita buka 2 pembayaran cicilan sama satu lagi cicilan belum terbayar. Nah, terus ini kita simpan aja. Nah, ini kan dia udah tersimpan, stok barang tidak mencukupi, kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Nah, ini nanti di sini dia akan bertambah. Jadi yang cicilan belum terbayar nanti kelihatan. Oh, ternyata kita punya nama customer itu pelanggan A, ini dengan nomor faktur sekian. Dan dia tanggal harus mencicil itu tanggal sekian nih, nanti kelihatan. Jadi dia cicilan pertama itu dia tanggal 4 September dan cicilan keduanya itu dia tanggal 9 September. Kayak gitu. Nah, nanti jumlah yang dibayar itu berapa? Nanti kelihatan semua. Nah, nanti kalau dia udah membayar, dia akan masuk ke sini. Dia akan pindah. Jadi yang di sini akan terhapus, di sini akan muncul dia. Nah, contohnya kita langsung proses aja. Ini kita prosesnya sama kayak transaksi biasa dari faktur penjualan terus kita ke penerimaan penjualan. Nah, nanti kamu tinggal input terimanya itu dari siapa pelanggannya, mau masuk uangnya itu ke mana. Ini kita ke akun bank contohnya. Nah, kita tinggal klik ambil. Nah, nanti transaksi kan kayak gini nih, kayak biasa, kayak transaksi biasa. Nah, kamu klik lanjut. Nah, nanti kamu tinggal klik lagi transaksi yang kamu pilih tadi. Nah, di sini nanti dia ada kolom tambahan untuk cicilan. Jadi nanti kamu bisa pilih, dia ada cicilan yang keberapa. Nah, nanti kelihatan juga nih. Cicilan pertama itu jatuh tempo tanggal 4, dia nilainya itu 50.000. Kayak gitu nanti kelihatan semuanya. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja nih, contohnya kita cicilan yang pertama. Nah, tinggal klik lanjut. Nah, terus nanti tinggal hitung nilai pembayaran. Nah, nanti kalau misalkan dia ternyata, oh Mas, dia ternyata mau langsung bayar langsung cicilan semuanya nih 2 cicilan atau misalkan dia ada 12 kali cicilannya. Nah, dia mau bayar 3 kali langsung. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja transaksi yang keduanya, tinggal tarik, nah nanti kan dia akan muncul di bawahnya. Nah, ini kita tinggal masukin cicilan kedua, kayak gitu. Jadi nanti yang pertama cicilan pertama, nah yang bawahnya ini yang cicilan kedua, ini tinggal hitung nilai pembayaran. Nah, nanti kayak gitu, kayak biasa aja. Nah, ini kita coba yang cicilan pertama dulu, ini kita hapus. Nah, ini kita simpan. Nah, oh ternyata ini salah, tadi belum di-refresh lagi, kita refresh baru kita simpan. Nah, nanti kan dia udah masuk nih. Di sini di faktur penjualannya nanti juga kelihatannya dia kayak gini. Oh maaf saya salah, ini kita buka yang 100.000. Nah, nanti dia ada di sini. Nah, cicilan pertama itu dia harusnya tanggal cicilan itu tanggal 4, ternyata dia bayar itu tanggal 16. Nanti kelihatan di sini. Nah, di laporannya ini tadi kan dia ada 2 nih cicilannya. Kalau kita refresh, dia akan menghilang cicilan pertamanya, dan di sini dia akan bertambah. Nah, jadi kelihatan, oh pelanggan A nih dengan nomor faktur sekian, dia tanggal cicilan ini tanggal 4. Dia ada cicilan pertama senilai sekian, ternyata dia tanggal bayar itu tanggal 16 September. Kayak gitu, jadi nanti kelihatan semuanya. Nah, nanti kalau dia lunas, ya dia sama aja sebenarnya. Nanti kamu tinggal tambah aja, dia nanti nggak jauh beda caranya. Nanti dia tinggal ambil, kamu tinggal lanjut, baru nanti kamu pilih yang cicilan kedua. Baru nanti hitung nilai pembayaran dan kamu simpan. Baru nanti kalau kamu lihat di sini di fakturnya, ininya dia akan lunas statusnya karena dia udah bayar. Nah, di laporannya juga dia akan menghilang. Kayak gitu. Nah, dia ada di sini semuanya. Dia udah menghilang. Jadi dia udah masuk ke pembayaran cicilan di sini. Nah, mungkin ini aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk fitur baru atau syarat pembayaran baru yang ada di Akret Online. Jadi nanti kalau kamu ada pembayarannya dengan cicilan, kamu bisa pakai fitur ini. Jika kamu ada pertanyaan lagi, kamu langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara penggunaan fitur cicilan yang ada di Akret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.